Irjen Verdi Sambo tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J mengakui seluruh keterangan saksi yang dihadirkan dalam sidang Kode Etik Polri atau KKEP pada Jumat 26 Agustus. Sambo tak membantah ataupun menginterupsi keterangan saksi terkait tewasnya Brigadir J ini. Kadif Humas Polri Irjen Dede Prasetyo mengungkapkan FS alias Verdi Sambo tak menolak kesaksian yang diungkapkan oleh para saksi. Dedi mengatakan pengakuan tersebut menandakan bahwa dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Sambo memang benar adanya. Pelanggaran tersebut diantaranya rekayasa kasus, penghilangan barang bukti, hingga upaya menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Dedi menerangkan sebanyak 15 saksi yang dihadirkan dalam sidang kode etik tersebut terbagi dalam 3 klaster. Klaster pertama terdiri dari 3 orang yang berkaitan dengan peristiwa penembakan Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Ketiga saksi tersebut yakni Baradae alias Richard Eliezer, kemudian Bribka Riki Rizal alias RR, dan KM alias Kuat Ma'ruf. Sementara klaster kedua yakni klaster terkait masalah perintangan penyidikan yang berjumlah 5 orang. Kelimanya yakni Brigadir Hendra Kurniawan, Brigjen Beni Ali, Komjen Agus Nurpatria, Kombes Susanto, dan Kombes Budi Herdi. Sedangkan klaster ketiga yakni berkaitan dengan obstruction of justice berupa perusakan atau penghilangan alat bukti CCTV. Saksi klaster ketiga yakni AKBP Rituan Soplanit, AKBP Arif Rahman, AKBP Arif Cahya, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Rifaizal Samuel. Sebanyak 16 saksi yang dihadirkan dalam sidang kode etik tersebut terancam hukuman 7 tahun penjara. Akan kami tampilkan Tribuners keterangan lebih detail terkait hal ini dari Kadif Humas Polri, Irjen Dede Prasetyo dan juga Irjen Verdi Sambo, keterangannya seusai sidang. Pak KEP, bagaimana kami sampaikan dalam proses persidangan dan mendengarkan putusan, kami mengakui semua perbuatan dan menyesali semua perbuatan yang kami telah lakukan terhadap institusi Polri. Namun, mohon izin sesuai dengan pasal 69 PP 7 2022, izinkan kami untuk mengajukan banding. Apapun keputusan banding, kami siap untuk melaksanakan. Baik, jika akan mengajukan banding, maka oleh kami diajukan secara tertulis paling lambat 3 hari setelah pembacaan putusan dan akan membanding dalam bentuk tertulis ke Sekretariat KPK dalam batas waktu 21 hari kerja setelah salinan putusan. Jadi Siap. Terima kasih. baik. Diproses sesuai dengan proses peradilan dengan ancaman hukuman 7 tahun. Ya, oleh karenanya tadi para saksi menyampaikan kepada sidang majelis apa yang dia alami dan apa yang dia lakukan. Ya, kemudian perlu saya sampaikan juga kepada rekan-rekan. Tadi untuk saksi juga dibagi menjadi 3 klaster ya. Tadi saksi yang pertama 3 orang ya terkait menyangkut masalah klaster peristiwa penembakan Brigadir J di TKP Duren 3. Ya tadi ada Baradae. Baradae tidak bisa dihadirkan dalam persidangan ini karena yang bersangkutan statusnya adalah Justice Collaboration yang diamankan oleh LPSK. Kemudian yang hadir adalah Brigadir R dan Saudara KM. Kemudian klaster yang kedua adalah klaster terkait menyangkut masalah obstruction of justice, ya berupa ketidakprofesionalan di dalam olah TKP. Ya tadi ada 5 orang. Ya kemudian klaster yang ketiga adalah terkait juga menyangkut masalah obstruction of justice berupa merusak atau menghilangkan alat bukti CCTV. Itu semuanya sudah disampaikan ke anggota sidang Komisi Kode Etik dan yang bersangkutan 15 saksi ini mengakui apa yang dia lakukan. Dan juga ya, pelanggar Irjen FS juga sama, ya, tidak menolak apa yang disampaikan oleh kesaksian para saksi tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.